Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Fajar Ari Putranto. Saya kuliah di Universitas Ngudi Waluyo, program studi PGSD dan Fakultas Komputer dan Pendidikan. Saya akan menjawab 3 pertanyaan dari dosen saya di mata kuliah Agama Katolik. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya? Yaitu dengan cara pergi ke tempat ibadat. Nah, di tempat ibadat itu kita bisa mengambil banyak hal tentunya. Hal-hal positif yang bisa kita ambil untuk memperbaiki kehidupan spiritual kita. Sebagai contoh, saya sebagai umat Katolik tentu saja saya pergi ke gereja. Nah, di gereja itu ada hal-hal positif tentunya yang bisa saya ambil untuk memperbaiki kehidupan spiritual saya. Sebagai contoh, bacaan Injil di misa itu ada bacaan Injil. Nah, di bacaan Injil itu kita bisa terapkan ke dunia nyata hal-hal positif apa yang ada di Injil itu yang bisa kita terapkan di dunia nyata. Tentu saja bacaan Injil itu semuanya berisi hal-hal positif yang bisa kita ambil. Kemudian ada homili-homili dari Romo. Homili itu seperti khotbah Romo yang membuat kita tentu saja semakin lebih dekat kepada Tuhan. Karena homili dari Romo itu bisa membuat kita lebih baik di kehidupan spiritual kita. Dan kemudian yang ada cara yang kedua yaitu dengan berdoa. Tentu saja berdoa itu adalah cara kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi berdoa itu mungkin salah satu cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan dan kita bisa lebih dekat dengan Tuhan untuk bisa memperbaiki kehidupan spiritual kita. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik ke orang lain? Ada beberapa kasus, tentunya di Indonesia, itu kasus seperti korupsi. Nah, korupsi yang seperti apa yang menyangkut agama? Biasanya sih korupsi untuk mengatasnamakan agama. Sebagai contoh misalkan korupsi di pembangunan gereja misalkan, ada juga korupsi di pembangunan masjid mungkin dan lain sebagainya. Terus juga ada juga kasus seperti oknum-oknum itu meminta donasi yang mengatasnamakan agama itu sendiri. Ada juga ini yang lebih parah lagi, mungkin ada yang lebih parah lagi, ini dibuat dibuat sebagai mata pencaharian. Jadi dibuat pekerjaan mata pencaharian oknum-oknum ini, yaitu berkeliling meminta donasi dan mengatasnamakan agama. Itu sangat meresahkan bagi warga tentunya ya. Terus juga ada, ini mungkin di sekitar kita mungkin ada ini ya, ada juga orang yang sering menjelek-jelekan agama. Misalkan kita merasa lebih beriman gitu, kita merasa lebih, agamaku itu paling top, pokoknya agamaku itu paling benar. Nah,
sebenarnya semua agama itu kan baik. Mengapa harus gimana ya? Harus merasa dirinya yang paling benar. Itu sebenarnya perbuatan yang kurang baik sih menurut saya. Selanjutnya di pertanyaan yang ketiga, apakah agama itu bisa membuat diri kita dari tidak baik menjadi baik? Tentu saja pastinya ada ya, karena sebenarnya agama itu memang baik. Semua agama itu kan baik sebenarnya, tinggal kita yang melaksanakannya bagaimana. Jadi pasti ada dari orang yang tidak baik setelah mengenal agama menjadi lebih baik, itu pasti ada. Sebagai contoh, saya mengambil kisah dalam Alkitab, yaitu kisahnya Zakheus. Nah, kisah Zakheus itu kan seorang pemungut cukai. Kalau di sini pemungut cukai itu mungkin debt collector ya. Jadi Zakheus ini itu seorang pemungut cukai. Dia itu sangat pelit, suka memeras orang-orang miskin. Dia suka memberikan bunga yang berkali-kali lipat kepada orang-orang miskin, sehingga menyusahkan orang miskin tersebut. Nah, di suatu hari Zakheus ini mendengar Yesus datang. Nah, setelah Zakheus ini mendengar Yesus datang, dia berinisiatif untuk memanjat pohon. Karena tubuh Zakheus ini pendek dari tubuh orang-orang yang lainnya, dia itu pendek, dan melihat Yesus itu istilahnya gak gitu ya, karena dia pendek, dangak ini gak gitu. Terus dia berinisiatif untuk memanjat pohon. Nah, dengan kerendahan hatinya, Zakheus itu berani malu ya, memanjat pohon untuk melihat rupa Yesus, wajah Yesus itu seperti apa, Yesus itu seperti apa toh, sampai dia niat untuk memanjat pohon. Nah, setelah memanjat pohon, ternyata delalah ya, Yesus itu ngeh gitu, ada orang manjat pohon, ternyata itu Zakheus. Nah, setelah itu Yesus memanggil Zakheus untuk turun. Zakheus turun gitu kan ya. Kemudian entah kenapa Yesus malah ingin menginap di rumah Zakheus. Istilahnya Yesus ingin mampir menginap di rumah Zakheus, yang dimana Zakheus itu adalah orang yang tidak baik. Zakheus itu seorang pemungut cukai. Itu menjadi perbincangan bagi orang-orang di sekitar. Kok Yesus mau sih nginep di orang model kayak Zakheus yang sering memeras orang gitu. Itu menjadi perbincangan di sekitar. Nah, dari kisah itu terus Zakheus sama Yesus langsung menginap nih di rumah. Yesus dijamu dan macam-macam. Nah, kemudian ini puncaknya, Zakheus merasa dirinya itu lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, dan kemudian hidupnya itu berbalik 180 derajat. Dia merelakan hartanya, semua kekayaannya diserahkan kepada Tuhan. Semua kekayaannya itu dipasrahkan semua, dibuang semuanya. Dan Zakheus juga berkata ingin mengembalikan hak-hak orang miskin itu berkali-kali lipat. Nah, itu bagi saya bisa menjawab pertanyaan yang nomor 3. Orang seperti Zakheus yang dulunya seperti itu, pemungut cukai, suka memeras,
itu setelah bertemu Yesus, dia bisa menjadi lebih baik. Dia bisa menjadi istilahnya lebih bagus spiritualnya. Nah, ini sebagai contoh menjawab pertanyaan nomor 3. Terus juga ada ini kisah pendeta Khairul Anwar. Saya juga barusan membrowsing kisah pendeta Khairul Anwar. Dia adalah mantan penjahat yang sering keluar masuk penjara ya, sering berbuat jahat lah, sering di penjara, keluar lagi, terus berbuat jahat lagi, di penjara lagi, dan akhirnya dia bosan ya dengan kehidupannya kayak gitu-gitu, terus menjadi penjahat, terus keluar masuk penjara terus, dan akhirnya dia mencoba bertobat. Nah, dan akhirnya menemukan kedamaian di hatinya setelah bersama Tuhan Yesus. Itu kisah dari Khairul Anwar, pendeta Khairul Anwar. Nah, dari semua pertanyaan ini kesimpulannya, sebenarnya agama itu sangat baik ya, tergantung kita yang menjalankannya, tergantung kita yang bagaimana kita melaksanakan agama itu. Apakah dibuat untuk kejahatan, atau dibuat untuk keburukan, atau dibuat menjadi lebih baik. Itu tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjadikan agama itu menjadi lebih baik untuk spiritual kita atau malah lebih buruk. Jadi gitu, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu dilimpahkan rezekinya, dan kita lebih beriman lagi untuk memperbaiki lebih dari sebelumnya, untuk lebih beriman kepada Tuhan dan lebih menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritual kita. Sekiranya cukup sekian video jawaban dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam bagi kita semua, salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.